Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nuzulana. Saya dari Rombel 1 semester 4 dengan NIM 16014180044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran sains dengan menggunakan pendekatan saintifik untuk anak. Everybody sit down, sit down, sit down. Everybody sit down on the floor. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak dan bunda-bunda. Hari ini, di pembelajaran online kali ini, kita akan belajar mengenai pembelajaran sains menggunakan pendekatan saintifik. Apa yang akan kita pelajari dalam pembelajaran hari ini? Kita akan mempelajari mengenai pembelajaran tentang donat. Siapa yang tidak tahu tentang donat di sini? Siapa yang tidak suka makan donat? Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bernyanyi dulu mengenai lagu tentang donat. Anak-anak bisa mengikuti gerakan bunda ya, dan bunda-bunda di rumah bisa juga mengajarkan kepada anak-anak mengenai tepung donat ini. Hey donat, bulat-bulat, rasanya manis dan nikmat. Hey donat, bulat-bulat, rasanya manis dan nikmat. Bagaimana anak-anak? Sudah siap memulai pembelajaran hari ini? Mari kita belajar mengenai donat yang bentuknya bulat-bulat. Ya anak-anak dan bunda-bunda, sebelum kita mempelajari mengenai proses pembuatan donat dan melihat hasil jadi donat yang akan kita buat nanti, sebelumnya di sini bunda sudah menyediakan 3 jenis tepung yang bisa anak-anak amati dan anak-anak lihat perbedaan dari 3 jenis tepung ini. Bunda-bunda di rumah juga bisa menyediakan berbagai macam jenis tepung untuk diamati oleh anak. Yang pertama, bunda menyediakan tepung terigu. Kita rasakan teksturnya bagaimana. Kita cium, apakah berbau atau tidak. Yang kedua, bunda memiliki tepung roti. Kita rasakan bagaimana teksturnya sih anak-anak yang di rumah nih juga ikut merasakan ya bagaimana tekstur tepung roti ini. Kita cium apakah ada bau dalam tepung ini atau tidak. Kita amati perbedaannya dengan tepung yang pertama tadi. Yang selanjutnya bunda punya tepung maizena seperti ini. Kita lihat dulu apa perbedaan dari kedua tepung yang sudah tadi kita amati. Selanjutnya kita rasakan teksturnya, apakah ada perbedaan dengan tepung yang tadi. Dan selanjutnya kita bau, apakah mempunyai bau khusus atau tidak. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran mengenai donat, sebaiknya kita mengamati dulu nih dari ketiga tepung ini, apa saja yang berbeda, apa saja perbedaannya dalam wujudnya, seperti tekstur, terus bau, dan warna, dan lain sebagainya. Bunda bisa membimbing anak-anaknya di rumah untuk mengamati berbagai macam tepung ini. Jadi, tepung terigu ini memiliki warna putih dengan tekstur yang lembut, halus, dan tidak kasar, lalu tidak berbau ya anak-anak. Lalu untuk tepung roti ini sudah terlihat jelas sekali ya anak-anak perbedaannya seperti apa, warnanya berbeda, teksturnya lebih kasar, dan masih sama dengan tepung terigu, tepung roti ini tidak memiliki bau. Selanjutnya, pada tepung maizena ini memiliki warna yang sama dengan tepung terigu tadi ya anak-anak. Hanya saja warnanya lebih cerah dan teksturnya sama-sama lembut dan halus. Hanya saja pada tepung maizena ini lebih licin. Bagaimana teman-teman? Sudah dijelaskan dengan bundanya di rumah mengenai perbedaan 3 tepung ini? Dan tadi juga sudah bunda jelaskan melalui penjelasan gambar kepada anak-anak mengenai perbedaan 3 tepung yang sudah bunda sajikan di sini. 3 tepung ini bisa kita manfaatkan anak-anak buat membuat suatu makanan. Tapi coba kalian tebak, di bagian mana atau tepung yang mana yang bisa kita manfaatkan untuk membuat donat? Apakah tepung maizena, atau tepung roti, atau tepung terigu? Jawabannya adalah
Betul sekali. Yang kita akan manfaatkan adalah tepung terigu untuk membuat donat. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita bersama-sama belajar membuat donat. Hai anak-anak, bagaimana proses pembuatan donat tadi? Menyenangkan bukan? Dengan proses yang sudah cukup panjang tadi, sudah jadi donat kita. Donatnya dengan berbagai macam topping, bisa anak-anak pilih sesuka hati bersama Bunda. Tentunya setelah pembelajaran yang cukup panjang ini, setelah ini kita akan diskusi mengenai apa saja yang sudah kita dapat dalam pembelajaran hari ini. Ada yang bertanya, Bunda, kenapa sih lama untuk membuat donat? Kenapa lama? Karena di adonan donat itu kan tadi kita memasukkan ada ragi yang berfungsi biar donat itu mengembang jadi besar, dan saat digoreng donat itu tidak keras, jadi lembut saat kalian makan. Seperti itu teman-teman. Tadi ada yang bertanya sama Bunda, Bunda, saya sering lihat ibu saya membuat kue lain juga menggunakan tepung terigu. Apakah tepung terigu itu bisa digunakan untuk membuat kue jenis lain, Bunda? Jawabannya adalah ya, betul sekali. Tepung terigu bisa kalian gunakan dan bisa kalian kreasikan bersama Bunda kalian untuk membuat kue yang lain. Seperti Lebaran lalu, kalian membuat kue nastar bersama Bunda. Salah satu bahannya adalah menggunakan tepung terigu. Yang berikutnya, kue ulang tahun. Saat kalian ulang tahun, itu juga kalian bisa buat menggunakan tepung terigu sebagai bahan dasar. Sekarang Bunda yang mau bertanya dengan anak-anak, apakah pembelajaran pembuatan donat hari ini menyenangkan? Apa topping kesukaan anak-anak saat makan donat? Bisa dijawab ya. Lalu, siapa nih yang masih ingat tepung apa yang digunakan untuk membuat donat tadi? Bisa dijawab? Nah, anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran nih. Apa nih kesimpulan pembelajaran hari ini? Yaitu satu, kita perlu tahu anak-anak bahwa tepung merupakan salah satu bahan makanan yang juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun melalui tangan manusia untuk diolah dari bahan pokok berupa singkong atau gandum atau yang lainnya dibuat menjadi tepung. Nah, terima kasih nih anak-anak sudah mau belajar bersama Ibu, sudah menjadi pembelajar yang aktif, yang pintar, yang cerdas, yang nurut, dan pandai untuk mengamati, serta sudah menjadi pembelajar yang aktif untuk bertanya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, kita sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.